Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sekarang saya akan mencoba memberikan tutorial singkat mengenai kelanjutan pengisian pengelolaan kinerja melalui PMM. Bapak Ibu semua, di bulan Januari kemarin kita sudah melakukan perencanaan mengisi RHK di pengelolaan kinerja melalui PMM. Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Februari, di mana mulai bulan ini kita akan merencanakan dan melaksanakan observasi dan pengembangan kompetensi. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah mengasumsikan Bapak Ibu sudah masuk ke akun PMM-nya masing-masing melalui guru.kemdikbud.go.id. Ini ya Bapak Ibu. Sekarang silakan Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja ini. Nah, tampilan pengelolaan kinerja di PMM Bapak Ibu sekarang sudah seperti ini, di mana ada 3 yang bisa Bapak Ibu kerjakan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2024. Yang pertama ini adalah observasi praktik kinerja. Dan ini ada juga di bawah, yaitu pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Kita akan mulai dari yang bawah ini ya Bapak Ibu. Apa sih isi dalamnya? Mari sama-sama kita lihat mulai dari yang bawah. Untuk pengembangan kompetensi, ini bisa coba kita klik kumpulkan. Nah, di dalam bagian pengembangan kompetensi ini Bapak Ibu, itu adalah pengumpulan berkas sertifikat yang kemarin di bulan Januari itu kita isi sebagai RHK kita. Nah, ini RHK yang kemarin saya isikan. Nah, ya Bapak Ibu, ini ada 3 jenis RHK dengan masing-masing poinnya. Nah, Bapak Ibu silakan klik di sini kumpulkan. Nah, Bapak Ibu silakan mengunggah sertifikat yang sudah Bapak Ibu dapat. RHK yang ada di sini adalah peserta pelatihan mandiri, yaitu dari topik pelatihan mandiri. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikatnya, silakan klik unggah di sini. Saya belum bisa mengunggah karena memang saya belum memilikinya. Lalu yang kedua, RHK yang saya isi itu tentang berbagi praktik baik sebagai peserta. Coba kita klik kumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, karena kemarin saya mengisi 5, maka ini Bapak Ibu. Ada 5 sertifikat berbagi praktik baik yang harus Bapak Ibu unggah. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengumpulan berkas dari sertifikat yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, sekarang begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, ini tugas tambahan. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini kumpulkan. Nah, Bapak Ibu di sini kalau RHK saya ini adalah tugas tambahan sebagai wali kelas. Nanti di sini adalah sebagaimana RHK Bapak Ibu masing-masing. Silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Dan ini adalah yang diunggah Bapak Ibu. Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Di sini memang ada beberapa pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan cukup SK saja. Ada yang mengatakan beserta laporan kegiatan ataupun program kerja. Tugas tambahan yang kita laksanakan. Untuk lebih enaknya memang itu laporan disertai dengan surat keputusan sebagaimana keterangan yang ada di sini.
Sekarang kita kembali ya Bapak Ibu. Nah, ini dua ini ya Bapak Ibu. Nah, kenapa saya ini dahulukan? Karena memang kunci penilaian kita ini ada di sini. Observasi praktik kinerja. Nah, banyak terjadi miskonsepsi di tengah kita, sehingga banyak guru-guru yang justru malah berburu sertifikat. Sampai mereka lupa pada hal ini. Padahal hal inilah yang penting, yaitu observasi praktik kinerja. Bukan berarti ini tidak penting. Ini penting sebagai pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru semua. Tapi karena kita fokus mengejar sertifikat, sehingga banyak dari Bapak Ibu guru semua yang mengikuti webinar hanya sekedar mencari sertifikat. Nah, sekarang mari kita, tadi sudah 2 ya Bapak Ibu, yang bagian bawah ini. Sekarang mari kita melihat ke langkah observasi praktik kinerja. Di sini progress barnya masih 0%. Nanti kalau bagian ini sudah diisi, maka ini juga akan berjalan secara otomatis ya Bapak Ibu. Sekarang mari kita coba. Nah, ini Bapak Ibu, ini observasi saya. Yang saya pilih kemarin adalah cek rubrik observasi. Cek rubrik observasi. Ini kemarin saya memilih instruksi pembelajaran. Ini semua itu tergantung dari pilihan indikator yang Bapak Ibu pilih. Nah, di sini Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan observasi ini ada 5 tahapan yang akan Bapak Ibu lakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni, mana terakhir nanti adalah penilaian. Nah, untuk tahap awal observasi ini adalah perencanaan atau persiapan Bapak Ibu untuk melaksanakan observasi. Ini masih berwarna abu-abu karena tahap persiapan ini belum diisi. Sekarang mari kita coba untuk mengisi ya Bapak Ibu. Oke, nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, ini formulir diskusi persiapan. Jangan lupa ya Bapak Ibu, indikator ini itu sebagaimana indikator yang Bapak pilih pada saat perencanaan di bulan Januari. Nah, di bawah ini ada perilaku, target perilaku yang bisa kita pilih. Di sini ada 3, tapi tidak harus ketiganya. Bapak Ibu boleh pilih salah satu, boleh pilih 2, boleh pilih ketiganya. Ini saya contohkan memilih salah satu. Ini Bapak Ibu boleh pilih semua ya. Nah, ini. Boleh Bapak Ibu juga pilih 2. Oke. Di sini saya mencontohkan untuk memilih 2. Target perilaku yang target perilaku yang di mana saya akan diobservasi. Nah, di sini Bapak Ibu ini ada kotak yang dimana ini kita ketikkan secara manual. Ini 250 karakter maksimal. Isinya apa? Ini Bapak Ibu. Apa saja upaya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempelajari target perilaku? Maksudnya target perilaku yang di atas ini, yang sudah Bapak Ibu pilih. Kira-kira upaya apa yang Bapak lakukan untuk mempelajari target ini? Ini saya contohkan, karena saya berusaha memilih dua perilaku ini, 2 target perilaku, maka akan saya coba mengisikan.
Nah, di sini saya contohkan ya Bapak Ibu. Saya akan memulai dengan mengidentifikasi dan memetakan karakter peserta didik dan menyusun materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan belajar untuk lebih memahami materi tersebut. Nah, ini contoh adalah upaya yang akan saya lakukan untuk mencapai target perilaku yang sudah saya pilih ini. Nah, di bawah ini itu adalah jadwal observasi. Bapak Ibu silahkan mendiskusikan ini dengan atasan Bapak Ibu semua atau dengan kepala sekolah Bapak Ibu semua. Kalau saran saya Bapak Ibu, itu Bapak Ibu lakukan aja di bulan Maret. Sehingga di bulan Februari ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan perlengkapan Bapak Ibu yang memang akan diobservasi, seperti contohnya perangkat mengajar. Kalau memang Bapak Ibu sebentar ya Bapak Ibu, ini ada sedikit kendala teknis. Oke Bapak Ibu, nah ini kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini jadwal observasi. Silakan Bapak Ibu diskusikan dengan atasan, dengan kepala sekolah, kira-kira kapan waktu yang Bapak Ibu inginkan, dan kepala sekolah memang bisa mensupervisi Bapak Ibu. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu, silakan ini diisi. Karena saya semua bahan yang untuk disupervisi itu sudah siap, maka saya dan juga di bulan Maret serta bulan April itu kan kemungkinan kita akan melaksanakan puasa, nanti ada libur Ramadan, ada libur awal Ramadan, sehingga mungkin waktunya akan sedikit mepet, dan kebetulan perangkat yang saya siapkan untuk diobservasi itu sudah siap, maka saya memilih di minggu terakhir Februari. Sini. Saya memilih tanggal 27 Februari. Dan di sini pilih jenjang Bapak Ibu ya. Saya di sini jenjang SMP. Ini saya pilih ini saya pilih kelas 7 karena kebetulan mengajar di kelas 7. Dan ini di sini Bapak Ibu silakan ketikkan mata pelajarannya. Pendidikan Pancasila. Kalau di kelas 7 di kurikulum Merdeka, itu namanya pendidikan Pancasila ya Bapak Ibu, yang biasa kita kenal dengan mungkin pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu semua, ini Bapak Ibu bisa mengetikkan catatan-catatan lain jika ada. Jika memang tidak ada, ini tidak diisi pun tidak masalah, karena ini bentuknya adalah opsional. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang terakhir adalah unggah dokumen. Ini pun bentuknya opsional. Opsional maksudnya di sini Bapak Ibu, ini sudah bisa dikumpulkan. Jadi Bapak Ibu bisa tidak mengunggah dokumen ini, langsung saja mengumpulkan rencana observasi Bapak Ibu. Tapi kalau saran saya, Bapak Ibu silakan menyiapkan juga perangkat sesuai dengan mata pelajaran, kelas, serta jenjang yang diampu, juga untuk memudahkan Bapak Ibu dan juga sebagai bukti dukung dari Bapak Ibu. Untuk perangkat dokumen yang diunggah ini, itu juga banyak terjadi miskonsepsi. Ada yang mengatakan perangkat pembelajaran dari awal sampai akhir beserta LKPD-nya. Tidak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengunggah RPP atau modul ajar, boleh satu pertemuan, boleh satu bab, silakan. Yang pasti
Dokumen yang Bapak Ibu unggah ini adalah dokumen yang akan diobservasi. Boleh juga Bapak Ibu mengunggah perangkat asesmen atau keterangan-keterangan lain bagaimana Bapak Ibu akan melakukan penilaian kepada peserta didik. Karena saya sudah menyiapkan modul ajar, maka saya akan mengunggah modul ajar yang sudah saya siapkan. Kalau ingin mengunggah, Bapak Ibu silakan klik unggah. Di sini akan ada dua cara ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunggah dari laptop atau Bapak Ibu sudah bisa mengunggah dari bukti karya. Ini bisa diambil kalau Bapak Ibu pernah mengisi atau sudah mengisi atau mengunggah dokumen Bapak Ibu seperti RPP, modul ajar, asesmen, LKPD, atau lain sebagainya di bagian bukti karya di PMM. Kita bisa mengambil menggunakan ambil karya. Jika memang belum pernah, maka Bapak Ibu bisa mengunggah dari laptop atau komputer. Dari yang kita unggah dari laptop komputer ini juga akan otomatis terunggah ke draft bukti karya. Bapak Ibu tinggal meneruskan saja. Meneruskan ke dalam bukti karya. Dan ini formatnya PDF dengan maksimal 10 MB. Mari kita unggah ya Bapak Ibu, silakan klik unggah. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih dokumen yang akan Bapak Ibu unggah. Nah, ini. Sudah ya Bapak Ibu? Nah. Oke. Tanggal 27 Februari. Oke. Ini ya Bapak Ibu. Nah, silakan setelah kita mengisi ini semua ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu boleh simpan draft atau kumpulkan. Saran saya, kalau memang Bapak Ibu sudah yakin, belum yakin maksudnya, masih ingin merubah, silakan simpan draft. Sehingga data yang sudah Bapak Ibu isi tidak berubah, tidak hilang. Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah yakin, silakan Bapak Ibu klik kumpulkan. Silakan Bapak Ibu klik ya, kumpulkan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini. Bapak Ibu, tadi ada 5 atau 5 proses yang akan Bapak Ibu laksanakan. Yang pertama tadi adalah isi dokumen persiapan yang tadi sudah Bapak Ibu isi. Nah, maka Bapak Ibu akan lari ke tahapan selanjutnya, yaitu nunggu atasan melakukan observasi. Karena Bapak Ibu mengisi tanggal 27 Februari, maka atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah itu akan melihat di PMM-nya juga. Kepala sekolah juga akan melihat apa yang sudah Bapak Ibu isi ini di PMM beliau. Nah, dan beliau akan mengecek di situ. Ini Bapak Ibu itu hanya tinggal menunggu atasan Bapak Ibu semua atau kepala sekolah melakukan observasi kepada Bapak Ibu. Mana di sini Bapak Ibu ya. Atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal 27 Februari 2024. Karena tadi Bapak Ibu memilih ini. Untuk mengecek, mari kita cek saja rinciannya. Nah, ini rinciannya ya Bapak Ibu, yang tadi sudah Bapak Ibu isi. Jadi, setelah tahapan ini, kita mengisi dokumen persiapan, kita hanya tinggal menunggu waktu sesuai tanggal yang sudah kita isi ini untuk kepala sekolah melakukan observasi. Karena ini belum dilakukan, maka kita tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Maka Bapak Ibu, inilah tutorial singkat untuk bagaimana kelanjutan ataupun
tingkat tahapan selanjutnya dari pengelolaan kinerja di PMM. Yang kemarin di bulan Januari kita sudah mengisi perencanaan RHK, dan di bulan Februari ini kita akan mulai melaksanakan tahapan-tahapan observasi. Yang pertama tadi kita sudah mengisi dokumen persiapan. Yang kedua, kita menunggu atasan melakukan observasi kelas sesuai dengan tanggal yang sudah kita tentukan, yang sudah kita diskusikan dengan kepala sekolah. Jadi, karena memang ini masih menunggu Bapak Ibu, saya belum bisa untuk lanjutkan yang ini. Dan lagi pula memang mungkin kita akan lakukan tutorial ini step by step. Sekarang coba kita kembali ke awal ya Bapak Ibu. Apakah presentasi tadi sudah terisi? Nah, ini Bapak Ibu. Tadi pada saat kita buka awal, ini hanya 25%. Dan hanya 0%. Dan setelah Bapak Ibu mengisi persiapan dokumen observasi, sudah menjadi 25%. Saya kira sampai di sini aja ya Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua bisa melaksanakan pengelolaan kinerja di PMM ini dengan baik. Bapak Ibu juga tidak perlu buru-buru mengejar sertifikat setiap hari. Ada bulan Februari, ada bulan Maret, ada bulan April, ada bulan Mei. Silakan. Kalau Bapak Ibu memang membutuhkan 6 sertifikat, maka kalau 1 minggu 1 Bapak Ibu cari, Bapak Ibu benar-benar simak materinya. Untuk mencari 6, Bapak Ibu hanya butuh 6 minggu. Tapi saran saya, kalau bisa Bapak Ibu pilih minimal 1 atau 2, itu sertifikat yang diambil dari pelatihan mandiri atau pelatihan topik di PMM. Sehingga mungkin dengan seperti itu memang agak sedikit repot ya Bapak Ibu, karena topik di PMM untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya aksi nyata. Tapi disitulah justru potensi kita itu benar-benar akan di-upgrade. Lebih bagi Bapak Ibu guru yang memang masih dalam usia muda. Masih dalam usia-usia yang memang mungkin Bapak Ibu akan masih waktu lama Bapak Ibu yang akan mengajar. Maka ayo kita terus upgrade kemampuan kita. Apalagi Bapak Ibu sekarang banyak untuk membuat aksi nyata, ada yang tetap menggunakan Word, ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan Canva. Kalau saya sendiri memang saya lebih memilih menggunakan Microsoft Design karena saya memang lebih ahli di Microsoft Design karena saya merupakan tim Microsoft. Kembali lagi ya Bapak Ibu, silakan mungkin sampai di sini saja tutorial singkat tahapan selanjutnya dari pengelolaan e-kinerja. Yang kedua ini adalah tahapan perencanaan ataupun pengisian dokumen ataupun berkas untuk pelaksanaan observasi kinerja. Silakan Bapak Ibu tentukan kapan Bapak Ibu waktu yang siap untuk diobservasi. Saran saya untuk pelaksanaan observasi mungkin bisa di bulan Maret. Jadi di bulan Februari ini Bapak Ibu bisa mempersiapkan perangkat-perangkat, materi-materi yang akan diajarkan di kelas pada saat pelaksanaan observasi praktik kinerja. Saya kira demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.